Iya, terima kasih buat pengurus, buat teman-teman semua yang boleh memberi kesempatan sore hari ini untuk saya bisa sama-sama hadir dan bertemu dengan kita semua. Baik, hari ini kita masuk dalam tema yang terus berlanjut dari topik sebelumnya tentang pengampunan dari Allah. Hari ini kita bicara tentang indahnya mengampuni. Bagaimana kita dengan orang-orang yang mungkin sulit untuk kita ampuni, yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin salah terhadap kita. Bagaimana kita menghadapinya? Biarlah kebenaran Tuhan hari ini menolong kita semua. Sahabat muda, dosa membuat manusia tak hanya menjadi musuh Allah, namun antara manusia pun saling bermusuhan. Dosa membuat hukuman manusia, hubungan manusia dengan Allah menjadi retak bahkan terputus. Demikian juga antara manusia. Tak ada lagi saling mengasihi, sebaliknya saling menyakiti, saling mendustai, ada iri hati di sana, ada dendam di sana, ada kebencian, bahkan saling membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan saling membunuh. Betapa menyedihkan, teman-teman, dan menakutkan hidup dalam dosa, namun tidak membuat manusia berhenti dan bertobat. Mari kita lihat pergumulan manusia yang dicengkeram oleh jahatnya dosa. Manusia tak dapat lari darinya. Catatan buat kita. Hanya kasih Allah lah yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah, maupun hubungan antara kita, manusia dan manusia. Kejadian 27 ayat 36a dan ayat yang ke-41 di sana dikatakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Terjadinya perseteruan antara saudara kembar. Kebohongan Yakub membuat dia dalam bencana. Hadirlah dendam Esau abangnya yang membara dan rencana pembunuhan yang dirancangkannya. Teman-teman pasti kalian sudah ingat kisah ini. Membuat mereka yang harusnya bersatu, kini mereka harus terpisah. Yang tadinya hubungannya manis, kini menjadi berantem. Mereka menjadi musuh satu dengan yang lain. Hubungan saudara adik kakak kini menjadi musuh. Yakub harus merantau, meninggalkan orang tuanya, juga saudaranya Esau, dan tinggal di rumah pamannya Laban di Haran sebagai orang asing selama 20 tahun, teman-teman. Akibat kebohongan yang dilakukan oleh dirinya kepada abangnya Esau, akhirnya dia harus mengalami situasi yang berbeda. 20 tahun dia harus terpisah dengan keluarganya dan dia harus menjadi orang asing. Dia harus bekerja pada pamannya, Laban. Upah kesalahan yang dilakukan oleh Yakub membuat dia harus terhukum dengan proses hidup yang tidak mudah. 20 tahun terpisah dari keluarga dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari paman mertuanya sendiri. Janji penyertaan Tuhan menghampirinya, membuat Yakub berani kembali ke kampung halamannya. Apa yang dilakukan Yakub untuk mendapatkan pengampunan Esau? Mustahil, teman-teman, mereka bisa berdamai jika bukan Allah yang mendamaikan mereka. Mari kita lihat. Yang pertama, Yakub bergumul dengan sangat kepada Tuhan untuk mendapat perlindungan dan pertolongan Tuhan untuk bisa bertemu dengan abangnya Esau. Kejadian 32 ayat 9 dan 11 berkata, Yakub berkata, Allah ayahku Abraham, Allah ayahku Ishak, Tuhan, Engkau mengatakan kepadaku untuk kembali ke negeriku dan kepada keluargaku. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan melakukan yang baik kepadaku. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Yakub sadar hanya Tuhan yang bisa mendamaikan hubungannya dengan abangnya Esau. Keyakinan ini yang membuat Yakub berani melangkah. Yang kedua, kita melihat Yakub berusaha mendapatkan kasih kakaknya dengan memberi persembahan kepadanya. Kesadaran Yakub akan kesalahannya membuat dia diliputi dengan ketakutan. Namun dia tahu dia harus berjuang melakukan pembuktian
bahwa dia telah menyadari kesalahan itu. Kejadian 32 ayat 20 berkata, "Baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Yang ketiga, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub dengan hormat dan rendah hati memohon pengampunan kakaknya Esau. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Bagaimana dengan Esau ketika bertemu dengan Yakub? Kejadian 33 ayat yang keempat berkata, Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Situasi yang begitu mengharukan, teman-teman. Jika sebelumnya Esau ingin membunuh adiknya Yakub 20 tahun yang lalu. Namun kini mereka telah berdamai. Esau kini menerima Yakub adiknya. Pemulihan hubungan itu begitu indah dan mengharukan. Kita lihat, dari sini terlihat jelas sikap dari seorang Esau yang pertama. Menyambut adiknya, melepas kebencian, dendam, sakit hatinya, memulihkan hubungan yang rusak. Teman-teman, di sini kita bisa melihat, untuk memulihkan hubungan yang retak, itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh penyangkalan diri. Yang kedua, Esau berdamai dan mengasihi adiknya. Maka waktu mereka berdamai, ungkapan Yakub sangat jelas kepada Esau. Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Teman-teman, di sini menjadi catatan buat kita. Damai Allah yang terjadi bagi Esau. Kasih dan kedamaian membuat manusia melihat Allah hadir dalam hidup orang yang berdamai. Jadi teman-teman jangan lupa, ini jadi catatan penting bagi kita. Ketika hubungan kita dipulihkan, ketika ada damai dan kasih yang ditampilkan di antara kita dengan siapapun yang menyakiti kita, yang melukai kita, ternyata di situ orang bisa melihat Allah hadir dalam hidup kita. Tak jauh berbeda dengan Yusuf, ketika belasan tahun akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah membencinya, melakukan daya upaya untuk membunuhnya, membuangnya ke sumur, dan menjualnya. Namun karena penyertaan Tuhan, Alkitab mencatat, karena penyertaan Tuhan, Yusuf terbuang, namun dia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf yang dibenci saudara-saudaranya, namun dia mendapat kasih oleh Tuan Potifar, oleh kepala penjara, bahkan Firaun yang menjadikan dirinya orang kedua, orang penting di Mesir. Teman-teman, perbuatan buruk saudara-saudara daripada Yusuf tidak membuat dirinya membalas mereka dengan kejahatan yang setimpal, namun memberi maaf kepada mereka. Ketakutan saudara-saudaranya ketika menyadari bahwa Yusuf yang kini adalah penguasa, membuat mereka begitu takut dan mengingat apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kejadian 45 ayat yang kelima berkata, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Indahnya pengampunan itu. Terlepasnya kebencian atau dendam, sakit hati dan ketakutan. Kini yang ada adalah damai untuk saling menerima dan kembali mengasihi. Kita melihat bagaimana Esau dan bagaimana Yusuf. Terjadi pemulihan yang boleh dilakukan oleh Allah. Teman-teman, perjalanan salib Tuhan Yesus membuktikan betapa jahatnya manusia. Yesus diperlakukan dengan semau-maunya, walaupun tak satu pun kesalahan ditemukan padanya. Bagaimana Yesus menghadapi kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan manusia terhadapnya. Mari kita lihat satu persatu. Yesus tahu Yudas akan menjualnya. Yesus tahu Simon Petrus akan menyangkalnya. Namun dia mengingatkan mereka sejak awal agar tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua kita lihat, saat sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata untuk menangkap Yesus,
Mereka sempat mundur dan terjatuh saat Yesus menyerahkan diri. Di sini fakta membuktikan Yesus bisa saja melarikan diri dan membinasakan mereka dalam sekejap. Namun itu tidak dia lakukan. Yang ketiga, teman-teman, ketika Simon Petrus mengacungkan pedang memotong telinga Malkus, Yesus menegur Petrus, bahkan menyembuhkan telinga Malkus. Tanda Yesus memiliki kuasa, namun Yesus tetap menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Yang keempat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang berdiri di sana menuduh Yesus dengan sangat sengit. Bahkan Herodes dan para tentaranya juga merendahkan dan mengejek Yesus. Saat saksi-saksi palsu memberi kesaksian untuk memberatkan hukuman Yesus. Namun tak satu pun kata diucapkan. Yesus diam dan tak membela dirinya. Hingga dia disesah, diludahi, dimakotai duri, dan paku menikam tangan dan lambungnya. Yesus diperlakukan semau-maunya sebagai penjahat dan tersalib di antara penjahat. Semua perlakuan ini, tidak satu pun kita melihat Yesus membalas dengan kejahatan. Namun Alkitab mencatat. Mari kita ingat, kita perhatikan. Namun Alkitab mencatat, Yesus berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang menyalibkan dia, para prajurit Romawi dan semua yang terlibat dalam peristiwa penyaliban tersebut. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Walaupun apa yang mereka lakukan, begitu adalah kejahatan yang sangat-sangat besar. Doa Yesus, perkataan Yesus di kayu salib ini, Pendeta Stephen Tong pernah menuliskan, inilah cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban, inilah keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia ini. Kita bisa melihat betapa indahnya pengampunan itu. Namun pengampunan membutuhkan pengorbanan. Kristus harus tersalib demi kita yang berdosa. Tapi kasih-Nya membuat dia melakukan semua ini. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan kita, pantaskah kita tetap menyimpan kesalahan orang lain, terus membenci dan tak sudi mengampuni? Masih sulitkah kita merasa kita yang tersakiti dan harus membalasnya dengan menyakiti? Mari kita lihat Matius 18 ayat 21 dan 22 di sana. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, seberapa sering seharusnya aku mengampuni saudaraku yang berdosa terhadapku? Sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, aku tidak mengatakan kepadamu sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Di sini Yesus mengajarkan, bukan masalah berapa banyaknya yang kita lakukan, tapi sikap sepenuh hati, pengampunan yang terus-menerus harus dilakukan orang percaya, menjadi gaya hidup orang percaya. Mengapa? Kita harus memberikan pengampunan yang tak terbatas kepada siapapun, menjadi saluran pengampunan Allah kepada dunia yang telah jatuh dalam dosa. Fakta kebenaran hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, Allah lah yang bekerja mendamaikan kita. Maka tak ada pilihan lain selain hidup damai dengan Allah. Jagalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan abai merenung dan melakukan firman-Nya. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menolong kita memiliki hubungan baik dengan sesama. Biar ini menjadi pertanyaan pertama buat kita semua. Menjadi refleksi pertama, menjadi evaluasi pertama buat kita. Bagaimana kita menjaga saat teduh pribadi kita, membaca firman Tuhan, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, menyimpan kesalahan orang lain, perhatikan, menyimpan kesalahan orang lain hanya membuat kita menderita, bahkan kita menjadi sakit. Menyimpan kesalahan orang lain hanya membuat hubungan kita dengan orang tersebut menjadi rusak. Bahkan banyak orang sakit yang tak tersembuhkan karena hal ini.
Bagaimana dengan kita? Dan yang ketiga, betapa indahnya mengampuni. Kita merdeka dari kebencian, sakit hati, bahkan kita merdeka dari virus-virus yang mematikan lainnya. Pengampunan membuat kita damai dan dapat hidup dalam kasih. Bahkan menjadi kesaksian bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Efesus 4 ayat yang ke-32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan sore hari ini menolong kita bisa menemukan indahnya pengampunan itu.